Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi kami yang berjudul Permainan untuk Anak. Pengertian bermain. Menurut pendapat Sudono, bermain adalah pekerjaan masa kanak-kanak dan cermin pertumbuhan anak, dan bermain merupakan kegiatan yang memberikan kepuasan bagi anak itu sendiri. Melalui bermain, anak memperoleh pembatasan dan memahami kehidupan. Para ahli psikologi anak menekankan pentingnya bermain bagi anak. Bagi anak-anak, bermain merupakan kegiatan yang alami dan sangat berarti. Dengan bermain, anak mendapat kesempatan untuk mengadakan hubungan yang erat dengan lingkungan. Di sisi lain, menurut Harlock, bermain adalah setiap kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkannya, tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Bermain juga dapat dikatakan sebagai aktivitas yang menggembirakan, menyenangkan, dan menimbulkan kenikmatan. Bermain merupakan kegiatan yang dapat menimbulkan kesenangan bagi anak. Dengan kegiatan tersebut, anak mendapatkan kebahagiaan dan kegembiraan. Dari pengertian para ahli tersebut, kita dapat membuat kesimpulan bahwa bermain merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak dengan perasaan gembira dan senang, tanpa mempertimbangkan hasil akhir, dan dalam bermain itu anak-anak merasakan kepuasan. Para ahli psikologi anak menekankan tentang pentingnya bermain bagi anak. Dari kegiatan bermain ini, anak-anak dapat membangun hubungan sosialnya dengan teman-temannya. Selanjutnya, fungsi dan manfaat bermain untuk anak. Yang pertama, perkembangan kognitif. Melalui kegiatan bermain, anak belajar berbagai konsep, yaitu bentuk, warna, ukuran, dan jumlah yang memungkinkan stimulasi bagi perkembangan intelektualnya. Kedua, perkembangan bahasa. Aktivitas bermain adalah ibarat laboratorium bahasa anak, yaitu memperkaya perbendaharaan kata anak dan melatih kemampuan berkomunikasi anak. Yang ketiga, perkembangan moral. Bermain membantu anak untuk belajar bersikap jujur, menerima kekalahan, menjadi pemimpin yang baik, bertenggang rasa, dan sebagainya. Yang keempat, perkembangan sosial dan ekonomi. Bermain bersama teman melatih anak untuk belajar membina hubungan dengan sesamanya. Bermain merupakan ajang yang baik bagi anak untuk menyalurkan perasaan atau emosinya. Yang kelima, perkembangan fisik. Bermain memungkinkan anak untuk menggerakkan dan melatih seluruh otot tubuhnya, sehingga anak memiliki kecakapan motorik dan kepekaan penginderaan. Dan yang terakhir, keenam, perkembangan kreativitas. Bermain dapat merangsang imajinasi anak dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mencoba berbagai idenya tanpa merasa takut, karena dalam bermain anak mendapatkan kebebasan. Tahapan bermain pada anak usia dini. Aktivitas bermain yang dilakukan oleh anak usia dini dapat beraneka ragam. Hal ini sesuai dengan pengalaman dan usianya. Menurut Parton dan Rogers, anak usia dini mengalami suatu proses dan tahapan dalam melakukan aktivitas bermain, yaitu yang pertama, unaccompanied atau tidak menetap. Pada tahap ini, anak hanya mengamati apa yang ada di sekelilingnya. Misalnya, bayi mengamati jari tangan atau kakinya sendiri dan menggerakkannya tanpa tujuan. Yang kedua, onlooker atau penonton atau pengamat. Pada tahapan ini, anak memperhatikan anak yang lain yang sedang melakukan suatu kegiatan atau sedang bermain. Misalnya, seorang anak yang memperhatikan temannya sedang bermain petak umpet. Tanpa ia ikut bermain, tetapi ia turut merasa senang seolah ia ikut bermain. Yang ketiga, solitary independent play atau bermain sendiri. Pada tahapan ini, anak bermain sendiri mencari kesibukannya, tanpa peduli dengan orang lain atau teman yang ada di sekitarnya. Yang keempat,
parallel activity atau kegiatan paralel. Pada tahapan ini, anak melakukan kegiatan bermain di antara anak yang lainnya tanpa ada unsur saling mempengaruhi. Misalnya, anak bermain puzzle dan anak lain juga bermain puzzle. Mereka ada bersama tetapi tidak saling mempengaruhi. Kelima, associative play atau bermain dengan teman. Pada tahap ini, terjadi interaksi yang lebih kompleks pada anak. Dalam bermain, anak sudah mulai saling mengingatkan satu sama lain. Terjadi tukar-menukar mainan atau anak mengikuti anak lain. Mereka melakukan kegiatan bermain bersama, tetapi belum ada pemusatan tujuan permainan. Misalnya, beberapa anak bermain menapuk-napuk air di kolam bersama-sama. Tahapan yang terakhir, yang keenam, yaitu cooperative or organized supplementary play, atau kerjasama dengan bermain atau dengan aturan. Pada tahapan ini, anak melakukan kegiatan bermain bersama-sama dengan teman secara terorganisasi dan saling bekerja sama. Ada tujuan yang ingin dicapai bersama dan ada pembagian tugas yang telah disepakati bersama. Misalnya, bermain rumah-rumahan. Ada yang jadi bapak, ada yang jadi ibu, dan ada yang jadi anak. Masing-masing memiliki tugas. Anak membuat rumah-rumahan tersebut dengan kain atau balok-balok dan bermain peran dengan bonekanya. Jenis permainan anak usia dini. Berdasarkan cara bermainnya, jenis permainan pada anak usia dini dapat dibagi ke dalam dua jenis macam permainan, yaitu permainan aktif dan permainan pasif. Yang pertama, permainan aktif. Bermain aktif dapat diartikan sebagai kegiatan yang banyak melibatkan aktivitas tubuh. Pemain dalam permainan ini membutuhkan energi yang besar. Dalam melakukan permainan aktif, biasanya anak akan melibatkan dua jenis motorik, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Misalnya, bermain bebas dan spontan, yaitu anak dapat melakukan segala hal yang diinginkannya melalui aktivitas fisik. Tidak ada aturan-aturan dalam permainan tersebut. Bermain drama, bermain musik, mengumpulkan atau mengoleksi sesuatu, permainan olahraga, permainan dengan balok, permainan dalam melukis, menempel, atau menggambar. Yang kedua, permainan pasif. Permainan pasif merupakan jenis permainan yang hanya melibatkan sebagian anggota tubuh anak atau hanya mengandalkan motorik halusnya. Pemain menghabiskan sedikit energi, misalnya bermain dengan gadget atau komputer, menonton adegan lucu, membaca buku cerita, mendengarkan cerita, menonton televisi, dan mengingat nama-nama benda adalah bermain tanpa mengeluarkan banyak tenaga, tetapi tingkat kesenangannya hampir seimbang dengan anak yang menghabiskan sejumlah besar tenaganya di tempat olahraga atau bermain. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis permainan anak usia dini. Jenis permainan anak usia dini terbagi menjadi dua, yaitu bermain bebas dan bermain terpimpin. Bermain bebas adalah bentuk bermain aktif baik dengan alat maupun tanpa alat, di dalam maupun di luar ruangan. Saat bermain bebas, anak-anak membutuhkan tempat, waktu, peralatan bermain, serta kebebasan. Kebebasan yang diberikan adalah kebebasan yang tertib, yaitu kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan tersebut diarahkan pada tumbuhnya disiplin diri secara bertahap. Tugas guru dalam kegiatan bermain bebas adalah melakukan observasi terhadap anak-anak dan mendorong atau memotivasi anak untuk lebih aktif bermain.
Adapun contoh-contoh aktivitas bermain bebas baik di dalam maupun di luar ruangan, yaitu contohnya seperti di dalam ruangan. Anak-anak bermain balok. Saat bermain balok, anak-anak bebas mengeluarkan dan menggunakan imajinasi serta keinginannya untuk menemukan agar dapat bermain dengan kreatif. Yang kedua yaitu bermain alat manipulatif. Alat manipulatif adalah semua alat permainan yang kecil dan dapat diletakkan di atas meja, sehingga membuat anak terampil bekerja dan mengembangkan daya pikirnya. Contoh permainan anak di luar ruangan yaitu seperti main ayunan, papan luncur, palang bertingkat, jembatan goyang, jaring laba-laba, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu bermain terpimpin. Bermain terpimpin adalah permainan yang dilakukan dengan mengikuti aturan-aturan tertentu sesuai dengan jenis permainannya. Dalam kegiatan bermain terpimpin, anak tidak bebas, melainkan terikat pada peraturan permainan atau kegiatan tertentu. Biasanya permainan dan alat permainan diciptakan oleh guru sendiri. Oleh karena itu, guru TK atau PAUD harus kreatif menciptakan permainan dan alat agar kegiatan pembelajaran tidak membosankan serta anak dan guru tidak mengalami kejenuhan. Aktivitas permainan terpimpin yang dapat membantu guru menciptakan permainan antara lain sebagai berikut, yaitu permainan dalam lingkungan, permainan dengan alat, permainan tanpa alat, permainan dengan angka, permainan dengan nyanyian, permainan bentuk lomba, permainan mengasah panca indera. Nah, itulah tadi 2 jenis permainan untuk anak usia dini. Selanjutnya yaitu bentuk permainan anak usia dini. Bentuk permainan anak usia dini terbagi menjadi 3, yaitu permainan gerakan, permainan memberi bentuk, permainan ilusi. Pertama, permainan gerakan. Anak-anak bermain bersama teman-temannya, melakukan kerjasama dengan beraneka ragam gerak dan olah tubuh. Yang kedua yaitu permainan memberi bentuk. Kegiatan memberi bentuk pada fase permulaan berupa kegiatan destruktif seperti meremas-remas, merusak, mencabik-cabik, mempreteli, dan lain-lain. Makin lama, anak dapat memberikan bentuk yang lebih konstruktif pada macam-macam materi yang disediakan. Yang terakhir yaitu permainan ilusi. Pada jenis permainan ini, unsur fantasi memegang peranan penting. Misalnya, sebuah sapu difantasikan sebagai kuda tunggangan, bermain dokter-dokteran, dan lain-lain. Melalui permainan ini, anak menggunakan fantasi mereka untuk mewujudkan kreasinya. Nah, selanjutnya syarat-syarat bermain dan permainan bagi anak usia dini. Yang pertama, waktu bermain. Anak harus memiliki waktu yang cukup saat bermain. Masa usia dini merupakan masa bermain, bukan masa anak untuk dipaksa belajar atau bekerja. Saat yang tepat untuk anak bermain dapat disesuaikan jenis permainan. Jika permainan di ruangan, sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau sore hari, agar anak merasa nyaman dengan udara yang sejuk dan tidak panas. Kemudian, peralatan saat bermain. Jenis alat permainan harus disesuaikan dengan usia anak dan taraf perkembangannya. Alat permainan hendaknya memenuhi kriteria-kriteria, yaitu aman bagi anak, berfungsi mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak, dapat dimainkan secara bervariasi sesuai kemampuan anak, mudah dipahami, dan dekat dengan lingkungan anak. Kemudian, teman bermain.
Anak harus merasa yakin bahwa ia mempunyai teman bermain jika ia memerlukan. Teman bermain dapat ditentukan oleh anak sendiri, apakah itu orang tua, saudara, ataupun temannya sendiri. Jika anak bermain sendiri, maka ia akan kehilangan kesempatan belajar dari teman-temannya. Sebaliknya, kalau terlalu banyak bermain dengan anak lain, maka dapat mengakibatkan anak tidak mempunyai kesempatan yang cukup untuk menghibur dirinya sendiri dan menemukan kebutuhan dirinya sendiri. Kemudian, tempat bermain. Untuk bermain, perlu disediakan tempat bermain yang cukup untuk anak sehingga anak dapat bergerak dengan bebas. Luas tempat bermain dapat disesuaikan dengan jenis permainan dan jumlah anak yang bermain. Dan yang terakhir, aturan bermain. Anak belajar bermain melalui mencoba-coba sendiri, meniru temannya, atau diberitahu caranya oleh orang lain atau orang tuanya sendiri. Cara yang terakhir adalah yang terbaik karena anak tidak terbatas pengetahuannya dalam menggunakan alat permainannya dan anak akan mendapat keuntungan lebih banyak lagi. Jadi, permainan yang baik adalah permainan yang ada cara atau aturan saat bermain. Syukran kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.